Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dari dosen pembimbing kita yaitu Bapak Dr. Hendri Kori, SHI, MSI. Dengan saya sendiri yang bernama Mesosra Nabila dengan NIM 12320 424670. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 6 poin. Poinnya ada di samping saya. Poin yang pertama yaitu sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah atau kita singkat saja pilkada yang di Indonesia itu merupakan mekanisme yang demokratis, di mana rakyat memilih secara langsung kepala daerah dan wakilnya, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Umumnya, daerah provinsi memilih gubernur, sedangkan daerah kabupaten atau kota memilih bupati atau wali kota. Pelaksanaan pilkada dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu langsung, rahasia, umum, jujur, bebas, dan adil. Sejak tahun 2005, pilkada langsung menjadi bagian dari otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal-hal mengenai pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 56 Ayat 1. Di dalamnya menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih dalam sebuah ajang demokrasi. 2. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah. Berikut ini adalah ketentuan umum dalam pilkada. Yang pertama, peserta atau calon peserta daerah dan wakilnya. Calon kepala daerah dan wakilnya termasuk gubernur, bupati, dan wali kota diusulkan oleh partai politik atau dapat berasal dari pasangan calon perseorangan. Yang kedua, kelayakan calon. Calon harus memenuhi syarat seperti usia minimal 40 tahun untuk gubernur dan 30 tahun untuk bupati atau wali kota, serta pendidikan yang terakreditasi dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Yang ketiga, pemilihan langsung. Pemilihan pilkada dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh warga yang memenuhi syarat. Yang keempat, sistem multi kandidat. Pilkada biasanya melibatkan beberapa kandidat yang bersaing. Dan yang kelima adalah pengawasan. Lembaga independen seperti KPU bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan. Berikutnya yaitu sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Sistem kepartaian pilkada di Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara calon pemimpin dan pemilih. Berikut ini adalah cara-cara kerja sistem kepartaian dalam pilkada. Yang pertama, partai politik sebagai pengusung. Calon kepala daerah umumnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk dapat mendaftarkan calon, partai harus memenuhi syarat seperti memperoleh minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pada pemilu legislatif. Yang kedua, koalisi partai. Jika partai tidak memiliki cukup kursi, mereka sering membentuk koalisi untuk mengusung pasangan calon. Koalisi ini bertujuan untuk meningkatkan peluang menang dengan menggabungkan sumber daya dan dukungan. Ketiga, ada kampanye dan mobilisasi. Partai politik bertanggung jawab dalam kampanye untuk mempromosikan calon mereka, mengorganisasi acara, dan mobilisasi pemilih. Yang keempat, ada pengawasan dan regulasi. Lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengawasi proses pemilihan untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan aturan yang berlaku, termasuk larangan menerima imbalan dalam pencalonan. 4. Calon perseorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia adalah individu yang mencalonkan diri tanpa dukungan partai politik. Berikut adalah ketentuan penting terkait calon perseorangan. Yang pertama,
Persyaratan dukungan. Calon harus mengumpulkan dukungan minimal 6,5% hingga 10% dari jumlah pemilihan daftar pemilih tetap atau DPT, dan dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% wilayah administratif. Yang kedua, ada verifikasi. Terdapat 2 tahap verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan faktual, untuk memastikan keabsahan dukungan yang diberikan. Yang ketiga, tantangan. Calon perseorangan sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi syarat dukungan dan administrasi, yang dapat mengurangi jumlah calon yang berhasil mendaftar. 5. Ketentuan pidana pilkada. Bentuk-bentuk tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dapat dibagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah, yakni tahap pertama, tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah yang terdiri dari 3 pasal. Tahap yang kedua, tahap pemungutan suara atau pencoblosan yang terdiri dari 18 pasal. Yang ketiga, tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan money politik yang terdiri dari 6 pasal. Nah, pada slide ini adalah pasal-pasal yang mengatur tindak pidana. Pembahasan yang terakhir yaitu yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur tentang pemilihan, pengesahan, penegakan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah serta wakil kepala daerah di Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam peraturan ini meliputi yang pertama, penyelenggaraan pemilihan. Pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD dengan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, kewajiban KPUD. KPUD itu harus memperlakukan pasangan calon secara adil, menyusun laporan pelaksanaan pemilihan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Yang ketiga, penundaan pemilihan. Diatur mekanisme penundaan pemilihan dalam situasi bencana alam atau gangguan keamanan. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2005 dan lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pilkada. Sekianlah video dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe.